Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa keluarga besar MTS Negeri 2 Kota Malang yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kita rahmat hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Ini adalah salah satu karunia luar biasa yang harus kita syukuri, yang pernah, dan semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar pada akhirnya nanti di akhir pada kita puasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, pemimpin revolusi dunia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan kelak syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi yang berkaitan, yaitu akhlak dan ibadah, bagaimana korelasinya. Pertanyaan yang sering kita dapatkan adalah, adakah korelasi antara akhlak dalam Islam dengan ibadah puasa Ramadan? Pertanyaan ini kemungkinan sering muncul dalam benak kita. Ramadan adalah bulan suci dan bulan membersihkan diri dari segala dosa, sehingga selama bulan Ramadan kaum muslimin dididik membiasakan berperangai baik dan menjauhi dari perangai yang buruk. Dengan kata lain, puasa akan menjadikan pelakunya memiliki akhlak yang mulia dan yang terhormat. Para pemirsa yang berbahagia, kata akhlak sering diartikan dengan kelakuan atau budi pekerti. Kadang dapat juga diartikan dengan tabiat, perangai atau kebiasaan. Kata akhlak sering ditemukan dalam hadis Rasulullah. Dari sekian hadis yang membicarakan tentang akhlak, salah satunya yang sangat populer dan dihafalkan oleh banyak orang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dalam ajaran agama tidaklah sama dengan etika. Kalau etika hanya terbatas pada sopan santun di antara sesama manusia, dan yang menjadi objek kajiannya hanya berkaitan dengan tingkah laku secara lahiriah. Sedangkan akhlak lebih luas maknanya dan mencakup beberapa aspek, dimulai dari aspek terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan seperti akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap tanda, yaitu benda-benda di sekitar kita. Lalu apa hubungan antara akhlak dalam Islam dengan bulan suci Ramadan kali ini? Tentu ada korelasinya dan menarik untuk dibicarakan. Dalam pelaksanaan puasa terdapat nilai-nilai yang membawa orang berpuasa tersebut memiliki akhlak yang terpuji, mulia, yang akhlakul karimah. Akhlak al-mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Itulah kata yang kunci yang patut diberikan kepada orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan ajaran Islam. Puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri pada siang hari, tetapi juga menjaga dari segala yang membatalkan puasa.
menjaga lidah dari dusta, ghibah menceritakan keburukan orang lain, atau namimah adu domba, atau mungkin sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga lidah dari perkataan yang kotor sangat ditekankan ketika berpuasa. Artinya orang yang sedang menjalani puasa, ia harus menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak pantas diucapkan atau bahkan diam saja. Ini yang disebut oleh Rasulullah, puasa adalah junnah, benteng. Karena itu, jangan berkata-kata kotor dan kasar jika ada orang yang menyerang atau memajimu atau mencacimu. Hendaklah kamu katakan, aku sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menjaga lidah, berpuasa juga menahan anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa, seperti menjaga tangan atau kaki dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Demikian pula menahan perut dari hal-hal yang subhat, yaitu hal yang tidak jelas antara haram dan haramnya, halal dan haramnya, tak kalah berbuka. Sebab tidak ada gunanya berpuasa dengan menahan dari makanan-makanan yang halal ke dalam perutnya, tetapi saat berbuka bahwa memakan makanan atau benda diharamkan oleh agama, atau memakan makanan yang diperoleh melalui cara yang haram. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang wanita yang sedang berpuasa. Kondisi keduanya hampir pingsan karena menahan lapar dan haus yang tidak tertahankan. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk berbuka, lantas menyuruh orang membawa wadah, kemudian berkata kepada orang wanita tadi, muntahkanlah apa yang kalian makan. Seketika itu juga keduanya memuntahkan dari mulutnya darah dan daging yang segar. Orang-orang yang berada di sekitarnya heran menyaksikan peristiwa itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kedua perempuan itu memang sedang berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah, akan tapi berbuka dengan makanan yang diharamkan Allah, dan satunya lagi menggunjing orang lain. Berpuasa juga mendidik orang untuk meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tertuju kepada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap datangnya bulan Ramadan, maka orang-orang yang beriman membuktikan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat Allah, tetapi ia yakin bahwa Allah melihatnya. Dalam hal keyakinan kepada Allah tersebut, suatu hari Imam Ali pernah ditanya oleh Jili Al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Saya tidak menyembah sesuatu yang tidak saya lihat. Jawab Ali, bagaimana engkau melihat Tuhan? Tanyanya lagi. Selanjutnya Ali menjawab, dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, tetapi dapat dijangkau oleh pandangan hati dan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan membuat orang merasa dekat dengan Allah. Karena itu orang yang sedang berpuasa merasakan kedekatan tersebut, sehingga ia merasa sedang diawasi oleh Allah. Ia meyakini tidak ada sedikit pun perbuatan, tidak ada pun sedikit perbuatan yang luput dari pandangan Allah atau pengasuhan Allah. Meski ia berada di tempat yang jauh, tempat yang tersembunyi, yang dilihat oleh manusia, namun ia tetap meyakini bahwa ia tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Karena itu, ibadah puasa akan melahirkan sifat jujur dan disiplin bagi pelakunya. Jika imsak, waktu yang telah tiba untuk berbuka puasa sudah tiba, makanan maupun minuman yang sudah dinikmati meski belum habis, saat itu juga kegiatan makan dan minum pun harus dihentikan. Begitu juga saat menjelang berbuka puasa. Jika beduk pertanda waktu berbuka belum dibunyikan, maka tidak sedikit pun minuman yang masuk ke mulutnya meski tenggorokannya kering dan terasa sangat haus. Dengan demikian,
puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman selama sebulan penuh merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia agar menjadi orang yang berakhlak mulia, berperangai santun, rendah hati, budi pekerti yang halus, jujur, amanah, serta istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Bila itu ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, itu adalah dari kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.